Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Yuliana SPD. Saya sebagai guru di SD Negeri 4 Tambirjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Ujian kinerja ini saya lakukan di sekolah saya di SD Negeri 4 Tambirjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan di kelas 5 secara daring. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini Bu Yuli mau ngecek dulu siapa aja yang sudah masuk di aplikasi Zoom Meeting ini. Putra Nanda sudah ada? Sudah. Dewi Aryani? Sudah, Bu. Sudah. Felita? Sudah, Bu. Sudah. Caca? Sudah, Bu. Sudah. Bagus? Sudah. Aldita? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian Ferry? Sudah, Bu. Sudah. Ida Putri? Sudah, Bu. Sudah. Arinta? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian Asifa? Sudah. Sudah ya. Mbak Asifa? Ya, berarti teman-teman kita sudah masuk semua di aplikasi Zoom Meeting ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Coba di sini Mas Bagus, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Kenapa anak-anak kita harus berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini ilmunya itu dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi teman-teman yang lainnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita agar kita tetap cinta dan bangga kepada tanah air kita. Tanah air kita, tanah air apa, Nana? Indonesia, Bu. Ya, tanah air Indonesia. Mari kita nyanyi dulu lagu Halo Halo Bandung. Nanti kita nyanyi lagunya bareng-bareng diiringi dengan tepuk tangan biar kita nyanyinya lebih semangat. Sebentar, kita nyanyi dulu lagu Halo Halo Bandung di hitungan ketiga. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita hitungi mulai dari 1, 2, 3. Nah. Pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 5 yaitu tentang di layar HP kalian sudah ada Ekosistem. Iya, tentang ekosistem.
di subtema yang ketiga, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Kita akan belajar di pembelajaran yang kelima. Nah, di sini Bu Yuli tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan agar virus COVID-19 yang ada di negara kita benar-benar hilang, benar-benar sudah musnah dari muka bumi ini. Di sini ada 5M, dengan M yang pertama adalah memakai Masker. masker. Kalau kalian bepergian jangan lupa memakai masker. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian M yang ketiga, menjaga Jarak. ya, menjaga jarak. M yang keempat, menghindari kerumunan, tidak boleh kumpul-kumpul orang banyak. Kemudian M yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu nanti setelah kita membaca teks bacaan, kita dapat menganalisis kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tujuan yang kedua, setelah membaca teks bacaan, kita nanti dapat menelaah faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, yang ketiga, dengan pembuatan peta konsep, kita dapat membuat buklet tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang keempat, dengan pembuatan buklet, nanti kita dapat mempresentasikan hasilnya dari berbagai macam kegiatan yang ada. Yang kelima, setelah kita membaca teks bacaan non-fiksi, siswa dapat menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Kemudian yang keenam, setelah membaca teks, kita dapat merancang peta konsep. Dan yang terakhir tujuannya, dengan pembuatan peta konsep, kita dapat mempresentasikan hasil peta konsep tentang bacaan non-fiksi. Oke, selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar HP kalian. Kira-kira gambar apa anak-anak? Gambar apa? Ada gambar kentongan, kemudian sebelahnya kentongan itu ada gambar apa? Ada gambar asap. Kemudian yang ketiga, yang bawah itu gambar apa anak-anak? Gambar apa? Ada gambar hewan yang lari dari hutan. Ya. Iya, di gambar yang pertama itu ada gambar kebakaran hutan. Nah, karena adanya kebakaran hutan, otomatis keseimbangan ekosistem yang ada di dalam hutan juga akan terganggu. Nah, jaring-jaring makanan pun juga akan terganggu. Kalau kita perhatikan, ketika hutan itu kebakaran, otomatis tumbuhan yang ada di hutan hidup apa mati? Mati karena terbakar. Jadi hewan-hewan yang memakan makanan berupa tumbuhan yang ada di hutan itu otomatis dia tidak bisa memakan tumbuhan lagi. Nah, itu juga akan berdampak kepada manusia. Hewan itu akan lari ke daerah perkampungan. Nah, ketika hewan itu ada di daerah perkampungan, nanti otomatis akan mengganggu kegiatan yang ada di perkampungan penduduk. Nah, kemudian ketika ada kebakaran itu juga ada gambar asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan. Kira-kira asap itu akan menimbulkan bahaya nggak bagi manusia? Bahaya, otomatis akan menimbulkan penyakit pada organ pernafasan kita. Organ pernafasan kita apa anak-anak?
Ya, pintar. Paru-paru. Otomatis akan mengganggu organ pernapasan kita, terutama organ paru-paru kita. Di sini kenapa hal itu terjadi? Karena tadi ulah dari manusia sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tadi kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem itu apa? Coba dibaca. Coba sekarang Mbak Arinta dibaca. Keseimbangan ekosistem apa? Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Ya, keseimbangan ekosistem itu bisa terjadi apabila kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Nah, dalam keseimbangan ekosistem itu ada dua komponen, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kemarin komponen biotik itu komponen yang berupa makhluk berupa makhluk hidup. Kemudian komponen abiotik itu berupa makhluk yang tidak hidup. Nah, apabila hal tersebut terjadi keseimbangan, maka akan terjadi keseimbangan ekosistem. Tapi sebaliknya, apabila salah satunya tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem. Jadi tidak seimbang kalau tidak ada salah satunya. Nah, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama apa? Faktor alami. Yang kedua adalah faktor Manusia. Ya, yang kedua adalah faktor manusia. Nah, faktor alami, apa yang menyebabkan keseimbangan ekosistem itu? Kalau faktor alami, di gambar yang pertama itu ada gambar apa? Gunung meletus. Gunung meletus itu, ya, gunung berapi yang meletus itu terjadi secara alami karena proses dari alam sendiri, tidak terjadi karena manusia. Yang kedua adalah Banjir. ya, yang kedua adalah banjir. Kemudian gambar yang ketiga adalah kebakaran hutan. Dan yang keempat adalah tanah longsor. Itu adalah faktor-faktor alami yang mengganggu keseimbangan dalam ekosistem. Nah, selain faktor alami, tadi yang kedua ada faktor dari manusia sendiri. Yang pertama adalah penebangan pohon. Kemudian yang kedua itu apa? Gambar tentang apa? Pemburuan hewan. Pemburuan hewan-hewan yang sudah langka, pemburuan hewan liar untuk dimanfaatkan manusia sebagai kepentingan manusia sendiri. Kemudian gambar yang ketiga adalah Sampah sungai. ya, membuang sampah di sungai, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, itu adalah faktor-faktor dari manusia yang bisa mengganggu keseimbangan dalam ekosistem. Nah, sekarang di LKPD kalian itu coba diperhatikan. Itu ada sebuah bacaan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Coba dibaca Mbak Caca. Paragraf yang pertama. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen di komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Sekarang paragraf yang kedua coba dibaca bagus. Paragraf yang kedua. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan
penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya sebagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Baik, paragraf yang terakhir, paragraf 4. Algita dibaca. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat kimia berbahaya. Dua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida berbuah juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen ekosistem. Ya, itu adalah sebuah bacaan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Nah, kemarin di pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang pokok pikiran ya anak-anak. Dalam satu paragraf itu ada terdapat berapa pokok pikiran? Satu. Betul. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu pokok pikiran. Nah, melalui pokok pikiran itu kita dapat membuat sebuah peta konsep. Nah, peta konsep itu apa? Contohnya seperti ini. Nanti ketika kamu Bu Yuli beri tugas di LKPD untuk membuat peta konsep, nanti kamu sudah punya gambarannya. Di sini Bu Yuli mempunyai contoh peta konsep. Ada keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem itu dapat terganggu karena dua akibat, yaitu faktor alami dan faktor dari manusia. Faktor alami di situ ada bencana alam seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ada gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Kemudian dari faktor manusia itu ada penebangan hutan, pemburuan liar, penggunaan pupuk buatan, serta pembuangan limbah dan sampah secara sembarangan. Nah, hal-hal tersebut otomatis akan mengakibatkan, tuh ada kotaan di bawahnya, akibatnya nanti fungsi tumbuhan terganggu dan hilangnya spesies hewan. Kemudian akibat yang kedua, rantai makanan akan terganggu. Akibat yang ketiga, merusak tanah. Dan akibat yang keempat itu ada pencemaran pada lingkungan. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD kalian secara berkelompok. Yang kemarin sudah ditentukan kelompoknya sama Bu Yuli. Dikerjakan LKPD yang pertama. Di dalam LKPD yang satu, LKPD yang pertama itu nanti kalian membuat sebuah peta konsep seperti yang dicontohkan Bu Yuli tadi, berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca tadi. Paham anak-anak? Paham. Yuk sekarang didiskusikan dulu secara berkelompok. Nanti siapa yang sudah selesai bisa membacakan hasil diskusinya di presentasi. Yuk dikerjakan dulu. Yuli kasih waktu. Nanti salah satu kelompok perwakilan membacakan hasil diskusinya. Siapa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya nanti ada tambahan nilai, nanti dikasih tambahan nilai di raport semester 1. Sudah selesai kelompok berapa? Sudah selesai? Kelompok 2. Oh, masih ditulis kelompok. Oh, kelompok 3 ya. Kelompok 4 sudah? Sudah. Sudah ya anak-anak ya? Ya, Bu. Ya, sudah selesai semuanya. Baik, sekarang perwakilan dari kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Mas Al, siapa? Bagus.
Oke, coba Mas Aldita yang baca kelompok 1 dibaca Mas Aldita yang suaranya agak jelas. Manusia penggunaan pestisida secara berlebihan. Ya, Alami letusan gunung berapi. ya. Letusan gunung berapi. Akibat menyebabkan kekebalan pada hama, juga menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kematian hewan yang berguna. Menyebabkan makhluk hidup terkena penyakit. 2. Menyebabkan aktivitas manusia lumpuh. 3. Menyebabkan ekosistem di sekitarnya ikut rusak. Ya, oke. Berarti kelompok 1 menemukan sebuah peta konsep tadi apa? Penggunaan pestisida secara berlebihan ya? Ya, Bu. Ya. Kemudian faktor alaminya tadi apa? Letusan Gunung Merapi. Oke, akibatnya dari pestisida tadi kelompok 1 menyebutkan kekebalan hama akan bertambah dan menyebabkan kerusakan lingkungan akibat banyak hewan yang mati. Oke, betul. Kemudian akibat dari gunung berapi menyebabkan makhluk hidup terkena penyakit. Kemudian tadi Mas Aldita menyebutkan lagi karena adanya menyebabkan aktivitas ekosistem ikut rusak. Baik, betul. Sekarang kelompok 2 siapa yang mau membacakan? Arinta, Bu. Arinta, coba baca Arinta, Bu. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ya. Manusia pemburuan liar. Akibat pemburuan liar bisa menyebabkan hewan yang diburu itu dapat punah karena populasinya terus berkurang. Ya. Tanah longsor. Akibat tanah longsor. 1. Transportasi terganggu karena jalan tertimbun. 2. Jalan rumah warga tertimbun. 3. Hewan-hewan di sekitar bukit masuk ke pemukiman warga. Ya, kelompok 3 menemukan faktor manusia tadi pemburuan liar, kemudian faktor dari alami ada tanah longsor. Nah, kemudian untuk LKPD 1 yang kedua, di situ ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Siapa ada yang berani jawab? Saya, Bu. Lili, baca, coba jawabannya apa? Ada 2 faktor, yakni faktor alami, seperti bencana alam, dan faktor manusia. Oh iya, ada 2 faktor, yaitu faktor alami dan faktor dari manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa manusia mempunyai andil yang besar terhadap keseimbangan ekosistem? Kenapa? Ada yang bisa jawab siapa? Jelas suaranya. Coba Arinta. Nomor 2. Manusia dapat merusak keseimbangan ekosistem mendatang. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Siapa yang mau jawab? Ya, Pak Asifa. Ya, coba Asifa. Penebangan hutan, pembakaran hutan, pemburuan liar, penggunaan pupuk secara berlebihan, serta pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Ya. Apa saja kegiatan manusia yang mengganggu ekosistem tadi sudah dijelaskan di depan juga, ada penebangan hutan, pembakaran hutan, pemburuan liar, penggunaan pupuk secara berlebihan, serta membuang sampah secara sembarangan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembuatan buklet. Apa itu buklet? Coba dibaca, Caca. Dibaca di layar HP kalian kan ada. Apa itu buklet? Adalah buklet atau buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selembaran. Iya, ada sebuah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran.
Contohnya di situ, dimulai dari poin A. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem disusun oleh Wawan, yang menyusunnya berarti Wawan. Yang kedua, ada pemburuan liar, adalah pengambilan hewan dan tanaman secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konvensional serta manajemen kehidupan liar. Kemudian yang ketiga, ada di poin C, yaitu pemburuan liar itu berakibat punahnya spesies. Kemudian jaring-jaring makanan juga akan terganggu. Di poin yang D itu ada gambar ya anak-anak ya. Ada gambar tentang harimau yang dibunuh oleh pemburu. Kemudian akibatnya apa? Nah, di situ karena harimaunya nggak ada, itu juga akan berakibat bagi keseimbangan ekosistem. Nah, di poin yang F itu juga kita cantumkan dari mana kita mendapatkan pengetahuan itu. Baik, sekarang kalian buka lagi LKPD-mu yang kedua sesuai dengan apa yang di-share Bu Yuli kemarin di LKPD yang kedua. Ada cara-cara pembuatan booklet, dibaca caranya, kemudian nanti kalian membuat booklet di kolom yang sudah disediakan Bu Yuli. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, coba sekarang kalian kerjakan lagi sesuai dengan kelompoknya, kemudian nanti dipresentasikan. Siapa yang berani mempresentasikan lagi nanti akan mendapat tambahan nilai lagi di rapot semester 1. Yuk. Oke, sudah ya anak-anak ya? Sudah. Oke, sekarang tidak harus kelompok 1 dulu yang membacakan hasil diskusinya. Siapa dulu yang mau membacakan hasil diskusi di LKPD yang kedua ini? Coba dibacakan Dewi. Dewi dibaca, Wi. Pengaruh kegiatan manusia terhadap tidak keseimbangan ekosistem oleh kelompok 2. Ya. Perburuan hewan secara sembarangan juga berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Oke. Terus pemburuan hewan, harimau punah dan ekosistem terganggu. Ya. Dan harimau pemburuan harimau. Ya. Akibat ekosistem terganggu apabila populasi harimau berkurang, kemungkinan besar ayam hutan akan berkembang banyak karena harimau sudah diburu oleh manusia, dan bisa juga populasi ulat akan menurun karena ayam telat berkembang biak. 1. Buku siswa tema 5. 2. Buku LKS. 3. Sumber internet. Ya, itu booklet dari kelompok 2. Yuk, siapa lagi? Aldita mau membacakan? Pengaruh kegiatan manusia terhadap ketidakseimbangan ekosistem oleh kelompok 1. Penebangan pohon yang dilakukan secara liar atau dilakukan secara berlebihan bisa merusak lingkungan hutan. Penambahan hutan, tumbuhan berkurang, tanah longsor. Akibat tanah longsor, 1. Terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penduduk lahan. 2. Terganggunya keseimbangan ekosistem. 3. Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Sumber buku: 1. Buku siswa tema 5. 2. Buku KS. 3. Sumber internet. Ya, oke, itu adalah pembuatan booklet yang sudah kalian buat. Oke. Nah, selanjutnya apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulannya apa? Coba dibaca, Dewi. Kesimpulan: ketidakseimbangan ekosistem dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Ada 2 faktor yang menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu, yakni faktor alami seperti bencana alam dan faktor manusia seperti kerusakan hutan, pemburuan liar, serta pencemaran lingkungan. Ya, pada pagi hari ini kita sudah belajar
tentang ketidakseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, ketidakseimbangan ekosistem itu dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Ada 2 faktor, yaitu faktor alami seperti bencana alam dan faktor manusia seperti kerusakan hutan, pemburuan liar, serta pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada kalian. Motivasi kita hari ini, kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Nah, kita tadi datang di pembelajaran ini untuk belajar, dan setelah pembelajaran ini selesai, kita pulang membawa ilmu. Jadi jangan bosan-bosannya kita untuk belajar, tetap semangat. Oke, terima kasih. Baik, kita pada pagi hari ini sudah belajar di pembelajaran yang kelima. Berarti besok kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kalau hari ini pembelajaran 5, berarti besok kita belajar di pembelajaran 6. Ya, kita akan belajar di pembelajaran yang ke-6. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berkah untuk kita semua. Di sini Bu Yuli minta kepada Mas Aldita untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita mulai. Ya, selamat siang. Bu Yuli akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke live meeting keluar. Tak jadi pandai